Nah, agar tidak menyita waktu, kita masuk dalam pelajaran salah satu sutta yang sangat terkenal dalam ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, mari saya baca, Bapak Ibu dengarkan dengan penuh konsentrasi. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang mengembara di antara penduduk Kosala bersama dengan sejumlah besar sangga para bikku. Ketika beliau tiba di sebuah pemukiman para penduduk Kalama bernama Kesaputa, pada saat itu para penduduk Kalama di Kesaputa telah mendengar dikatakan bahwa Samana Gotama, petapa Gotama, putra Sakya yang meninggalkan keduniawian dari sebuah keluarga Sakya telah tiba di Kesaputa. Sekarang berita baik sehubungan dengan Guru Gotama telah beredar sebagai berikut, bahwa Sang Bagawa adalah seorang arahanta, tercerahkan sempurna dan mengungkapkan kehidupan spiritual yang lengkap dan murni sempurna. Sekarang adalah baik sekali jika dapat menemui para arahan demikian. Bapak Ibu Saudara, kita belum masuk ke persoalan sebenarnya, ini masih pembukaan. Tapi sedikit informasi, para penduduk Kosala ini bukan umat Buddha. Ya, Bapak Ibu harus ingat dulu. Para penduduk Kosala ini bukan umat Buddha. Dan pada saat itu Sang Buddha datang ke tempat itu dan Sang Buddha sudah lumayan terkenal. Ya, tapi mereka sendiri bukan umat Buddha. Jadi unik, mereka tidak menjadi murid dari Pertapa Gotama, tapi tahu kalau Pertapa ini terkenal. Begitu ya? Kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama di Kesaputa mendatangi Sang Bagawa. Beberapa orang bersujud kepada Sang Bagawa dan duduk di satu sisi. Beberapa orang hanya berdiam diri dan duduk di satu sisi. Sambil duduk di satu sisi, para penduduk Kalama itu berkata kepada Sang Bagawa. Bapak Ibu, saudara-saudari, paragraf kedua ini menarik ya, tapi ada bagian yang terpotong. Bagian yang terpotong itu adalah karena Sang Buddha terkenal, jadi ketika beliau sudah tiba di Kesaputa, di tempat para kaum Kalama, orang-orang pada berdatangan, ingin dengerin ini pertapa terkenal ngomongnya apa. Tapi yang datang itu ada 5 grup orang, 5 jenis orang. Yang pertama, begitu datang namaskara. Ya, ini yang pertama. Bapak Ibu mungkin tidak tahu, saya sebagai biku pun kalau ada tamu yang datang, ada umat Buddha yang datang, saya lihat dulu gerak-geriknya. Dan saya akan memberikan nasihat sesuai dengan gerak-geriknya. Nanti saya jelaskan ya. Yang grup yang pertama, mereka namaskara bersujud kepada Sang Buddha, lalu duduk di satu sisi. Ini artinya orang ini sudah punya keyakinan pada Sang Buddha, walaupun belum pernah ketemu. Ya. Mungkin dia dengarkan ajarannya dari teman atau bagaimana. Kalau zaman sekarang dari YouTube. Betul ya? Saya ke desa-desa, ke kota-kota yang jauh. Sekarang luar biasa ya. Kota-kota yang jauh, desa-desa yang jauh. Saya belum pernah ke sana, ada yang kenal saya. Jadi kalau saya sekarang cuma bawa bowl kemanapun se-Indonesia enggak mati saya. Ada yang kenal, bawa bowl tok. Ada yang pindah patah. Bapak Ibu Saudara, grup yang kedua. Beberapa orang yang datang saling bertukar sapa dengan beliau dan setelah Rama Tama selesai mereka duduk di satu sisi. Ingat, tidak namaskara, tapi datang say hello, betul ya? Selamat malam Samana, gimana kabarnya? Setelah Rama Tama selesai mereka duduk, tidak namaskara. Orang ini cukup hormat kepada Samana Gotama. Kenapa saya sebut Samana Gotama? Karena begini, kalau orang bukan murid Sang Buddha, dia tidak memanggil Bante. Dia tidak memanggil Buddha. Dia manggilnya Samana, artinya pertapa. Ya, seperti kalau kita ketemu guru dari agama lain, kita bingung manggilnya, mungkin kita manggilnya Romo. Betul ya?
Nggak tahu ini pertapa atau aliran atau agama apa, manggil Romo saja. Mungkin dia bukan Katolik, tapi kita panggil Romo ya dia nggak marah. Ya, serasa pas begitu. Bapak Ibu Saudara, yang kedua cukup hormat. Yang grup yang ketiga sekadar memberi penghormatan kemudian duduk. Ya, mungkin anjali terus duduk. Grup yang keempat, nah yang keempat yang unik, mungkin tradisi zaman dulu. Datang, menyebutkan nama dan suku, kemudian duduk. Jadi absen top. Ya, dia ndak juga hormat, ndak juga ramah tamah, datang cuma, ya Pak saya dari Solo, ya nama saya begini, duduk. Saya dari Jogja, kami dari Jogja, terus duduk. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir 5 grup ya. Yang terakhir ini unik. Dia datang tidak bersuara apapun, duduk aja diem. Ya. Yang kelima ini kita sebut sebagai para skeptis. Ya, dia belum tentu percaya dengan ajaran para pertapa, datang diem aja terus duduk. Atau mungkin dia sangat introvert. Ya, tahu introvert Bapak Ibu? Jadi di psikologi itu karakter manusia dibagi 2. Yang seneng sendiri namanya introvert. Yang seneng berkawan namanya extrovert. Jadi kalau orang yang extrovert enggak ketemu kawannya badannya sakit. Saya dulu punya teman seperti itu. Dia kalau makan di rumah makan enggak bisa sendiri. Saya sampai heran. Kamu beneran enggak bisa sendiri? Enggak bisa saya. Kalau makan harus punya teman. Apalagi kalau ke mall harus punya teman. Ya. Tapi ada orang yang sebaliknya. Kalau dia diajak barbecue, diajak pesta, terlalu keseringan dia enggak sanggup, capek. Lalu kalau di tempat keramaian dia cepet capek, namanya introvert. Jadi kalau orang introvert berkumpul dengan banyak orang, dia merasa lelah. Extrovert berkumpul dengan banyak orang, dia merasa energized, jadi tambah energi. Ya. Ada informasi yang tidak ada di buku psikologi. Jadi kalau Bapak Ibu senang belajar psikologi, ini tidak ada di buku psikologi. Dan para psikolog belum berhasil meneliti ini. Ini pengalaman hidup saya. Saya dulu sangat ekstrovert. Sangat ekstrovert. Hampir tidak pernah di rumah. Dari kecil begitu. Sampai rumah istirahat bentar naik sepeda keluar nyari teman. Sampai saya besar. Setelah menjadi biku hampir 9 tahun dengan menjadi samanera. Aneh. Saya jadi sangat introvert. Ya, saya kebanyakan ketemu umat ataupun orang ya pas ngajar aja. Pas tidak ngajar saya sembunyi di kuti. Ya, jadi sangat introvert. Saya sendiri tidak menyangka ternyata manusia bisa berubah sejauh itu dengan melihat diri saya sendiri. Dan ini belum ada di buku psikologi. Ya, nanti siapa yang kuliah psikolog, nah saya bisa jadi bahan penelitian ya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Paragraf ketiga. Bhante, ada beberapa petapa dan brahmana yang datang ke Kesaputa. Mereka menjelaskan, ya betul. Ya. Mereka menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri, tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Tetapi kemudian beberapa petapa dan brahmana lainnya ke Kesaputa, dan mereka juga menjelaskan dan membabarkan doktrin-doktrin mereka sendiri. Tetapi meremehkan, menjelek-jelekkan, mencemooh dan mencela doktrin yang lain. Kami menjadi bingung dan ragu-ragu. Bhante, sehubungan dengan petapa, mana yang mengatakan yang sebenarnya dan yang mana yang berbohong? Ya, saya jelaskan satu paragraf ini. Bapak Ibu Saudara, daerah Kesaputa itu dekat dengan hutan pertapaan. Ya, sehingga menyebabkan banyak sekali pertapa-pertapa kalau mau bertapa lewat dulu desa ini. Sehingga desa ini banyak terpapar oleh ajaran-ajaran yang berbeda. Dan setiap pertapa ngajarnya beda-beda. Mungkin kalau zaman ini setiap agama ngajarnya beda-beda. Betul ya? Masalahnya satu lagi yang mereka jelaskan di paragraf ini. Masalahnya adalah setiap pertapa mengatakan kecap saya nomor 1.
kecap orang busuk, betul ya? Nah, kecap saya nomor 1. Kalau Bapak Ibu makan kecap yang lain, enggak bisa masuk surga. Ya, cuma melalui sayalah surga itu eksis. Dan mereka juga bingung jadinya ya. Lalu Brahmana ini dilihat dia memanggil Sang Buddha dengan sebutan Bante. Jadi dia cukup menghargai Sang Buddha. Bante artinya yang mulia. Dia menghargai Sang Buddha. Lalu dia bertanya seperti ini, Bante, sehubungan dengan petapa mana yang mengatakan yang sebenarnya dan yang mana yang berbohong. Kalau semua mengaku kecap saya nomor 1 dan yang lainnya rusak, kan tidak mungkin semua kecap nomor 1. Betul ya? Nah, bagaimana ini ya? Bagaimana ini? Ini luar biasa. Paragraf selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, ini informasi tambahan. Sutta yang akan kita bahas hari ini itu 4 lembar. Dan biasanya 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu enggak usah mikir. Ya, mikir 1,5 jam capek dulu. Biar saya aja yang mikir ya. Lalu halaman pertama ini adalah yang paling penting di antara semua halaman. Jadi kita akan lama di halaman pertama, Bapak Ibu jangan khawatir. Karena halaman pertama ini yang paling penting ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjawab seperti ini. Adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi bingung. Oh penduduk Kalama, adalah selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Keraguan telah muncul dalam diri kalian sehubungan dengan suatu persoalan yang membingungkan. Marilah oh penduduk Kalama. Nah, saya stop dulu. Bapak Ibu Saudara, ini ciri khas ajaran Sang Buddha yang menurut saya sangat luar biasa. Sang Buddha tidak pernah memaksa kita untuk percaya dengan beliau. Tidak ada. Ya. Bahkan beliau mengatakan begini, adalah selayaknya bagi kalian untuk bingung. Lalu selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu. Bapak Ibu tahu apa makna dari kalimat ini, selayaknya bagi kalian untuk menjadi ragu-ragu? Artinya ragu-ragu itu ya baik-baik saja. Aneh ya? Pertanyaannya kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, seseorang itu sangat layak untuk ragu-ragu karena keraguan itu adalah hal pertama yang muncul sebelum kita melakukan investigasi. Sebelum kita menyelidiki dengan seksama. Kalau seseorang tidak ragu, berarti dia makan saja apa yang diberikan. Betul ya? Dia ambil saja apa yang diberikan. Padahal kita tidak tahu hal yang disampaikan itu baik atau tidak. Bapak Ibu tahu di Google, nanti pulang Bapak Ibu tulis di Google, how many religions in the world. Ya. Ada berapa agama yang sudah pernah muncul di dunia. Ya. Atau lebih lengkapnya, how many religions ever existed in the world. Ada berapa banyak agama yang sudah pernah muncul di dunia. Kalau di Indonesia yang diakui adalah 6. Yang ke-7 adalah kepercayaan daerah. Ya, jadi lebih dari 6 sebenarnya. Beberapa kepercayaan daerah yang sudah ada sejak Nusantara, sejak lama itu diakui oleh negara. Ya. Tapi di Google ternyata ada lebih kurang 4.700 agama yang sudah pernah eksis. Ya, 4.700 agama yang sudah pernah eksis. Apa Bante contoh agama yang Bante bilang banyak sekali, yang saya tahu ya cuma 6. Apa contohnya Bante agama yang saya belum pernah kepikiran gitu? Gampang, contohnya Bapak Ibu pasti pernah dengar Shinto, betul? Ya di Jepang, itu agama. Ya, walaupun ya dia punya sistem yang berbeda, tapi itu ya kepercayaan. Di Vietnam ada Chow Dai. Ya, tahun 1900 muncul I Kuan Tao di Taiwan, ya. Lalu di Yunani mereka percaya dengan Zeus, betul? Ragnarok, ya, perang antara dewa dan raksasa.
Bahkan nama Mazda itu adalah nama Tuhan. Cek nanti di Google, kalau saya keliru dikoreksi. Ya, Mazda. Nanti cari ya. Dari mana asal muasal kata Mazda. Jadi Bapak Ibu Saudara, agama yang sudah pernah muncul itu benar-benar banyak sekali. Tapi tercatat oleh PBB saat ini yang masih eksis sekitar 80-an. Apa agama terkenal yang tidak masuk ke Indonesia? Kalau masuk mungkin sedikit. Setidaknya tidak menjadi agama formal di kepemerintahan. Sikhisme, betul ya? Sikh itu besar. Agama yang besar. Lalu Bahai. Pernah dengar Bahai? Nah, belum, nanti pulang cek Google. Bahai masuk top 10 agama besar dunia. Ya, Bahaism. Dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau dari anjuran Sang Buddha di paragraf keempat ini, tidak masalah seseorang itu ragu. Ya, boleh-boleh saja ragu. Hanya jangan berhenti sampai di ragu saja. Harus dilanjutkan. Oleh karena itu, kita baca selanjutnya. Baik Bapak Ibu Saudara, marilah penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan. Setelah merenungkan pembabar yang tampaknya cukup kompeten, ya. Saya ulangi agar lebih jelas. Dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten. Atau karena kalian berpikir, petapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, ini bagian yang sangat penting, totalnya ada 9. Sang Buddha memberitahu kita kalau kita belajar dari 9 ini, jangan langsung percaya. Ya, saya bahas sedikit-sedikit satu-satu. Jangan menuruti tradisi lisan. Maksudnya apa? Di zaman Sang Buddha pun ajaran Sang Buddha diturunkan secara lisan, ya. Artinya apapun yang kita dengarkan dengan baik, apa yang disampaikan oleh orang diturunkan mulut ke mulut, jangan hanya langsung percaya, ya. Tradisi lisan ini bisa dikatakan juga termasuk tradisi di suku kita masing-masing, ya. Jadi sebagai umat Buddha yang bijaksana, kalau ada tradisi yang diturunkan dari suku atau keluarga kita, boleh kita dengarkan, tapi harus kita pertimbangkan. Ya, kalau baik dilanjutkan, kalau tidak baik boleh diubah. Bante Panya pernah ceramah di Solo, waktu itu saya ikut mendengar. Beliau cerita di satu tempat, satu daerah, saya lupa nama tempatnya. Di daerah sana kalau ada orang yang meninggal, tubuh mati atau mayat itu dikubur bersamaan dengan ayam hidup. Ya, saya lupa nama tempatnya. Nah, itu adalah tradisi. Ya, sudah dilakukan turun-temurun. Ya. Nah, pada saat itu ada salah satu keluarga yang sudah Buddhis. Dan mereka mengundang Bante Panyawaro untuk memberikan pembacaan Parita Awamanggala. Atau pembacaan Parita Duka. Kalau saya tidak keliru ceritanya seperti itu. Lalu mereka meminta nasihat, Bante, bagaimana ini tradisinya harus begitu? Kalau tidak dilakukan bagaimana? Kalau dilakukan pelanggaran sila, betul ya? Akhirnya bagaimana solusinya? Diganti, ayamnya ayam bakar saja. Ya, jadi yang meninggal kuburnya sama ayam bakar, begitu ya. Ya, tapi mungkin yang meninggal lebih senang juga ya. Dia enggak usah masak lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara,
Tradisi lisan diturunkan turun-temurun, boleh direnungkan dulu, tidak semua dipraktekkan. Ya, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks ya. Kumpulan teks ini ya jelas salah satunya adalah kitab suci. Ya. Kitab suci itu adalah hal yang tidak boleh dibantah. Tadi kan kita sudah mengetahui agama menurut Google yang pernah eksis itu lebih kurang 4.700, betul? Menurut PBB yang masih ada saat ini sekitar 80-an. Pertanyaan saya adalah, ada apa? Pertanyaan saya adalah, apakah kitab suci menurut pemeluknya masing-masing adalah suci? Betul ya? Iya. Kitab suci itu menurut pemeluknya masing-masing adalah suci. Tapi kadang-kadang di antara 80 agama ini pasti ya penjelasannya beda-beda. Ya, akhirnya yang mana yang suci? Kan begitu. Ya, kadang-kadang bisa kontradiktif juga. Nah, di sini tidak masalah, kita boleh mempelajari kitab-kitab suci. Nanti Sang Buddha memberi kita tata caranya bagaimana. Selanjutnya adalah logika. Logika ini salah satunya kalau di masa modern ini adalah aliran-aliran filosofi. Ya, ada beberapa aliran filosofi, salah satunya misalkan menganggap bahwa sesungguhnya seluruh alam semesta ini hanyalah proses matematika. Ya, dan mereka punya logika-logikanya sampai-sampai seakan-akan filosofi itu ya benar begitu. Ya, mereka punya perhitungan-perhitungannya. Ya, logika seperti itu boleh kita pelajari, tapi nanti kita harus renungkan lagi sesuai dengan tata cara yang Sang Buddha akan ajarkan. Selanjutnya adalah penalaran. Saya beri contoh penalaran, ini unik ya. Zaman dulu, di zaman Yunani kuno, mereka para filsuf-filsuf itu bingung dari mana makhluk hidup itu muncul. Ya, dari berbagai perenungan, akhirnya mereka beberapa para filsuf itu berpikir makhluk hidup itu muncul dari makhluk mati. Ya, makhluk hidup itu muncul dari benda mati. Contohnya apa? Contohnya kalau ada kolam, kita lempari batu, keluarnya kodok. Ah, betul ya? Kodok berubah jadi batu, berubah jadi kodok. Tapi kalau batu dilempar ke kolam, keluarnya kodok masih belum begitu meyakinkan. Ada yang lebih meyakinkan lagi. Bapak Ibu harus bayangkan ini adalah cerita ribuan tahun yang lalu ya. Kita letakkan sepotong daging, setelah beberapa hari keluarnya belatung. Belatung dari mana? Daging itu kan benda mati, betul ya? Oleh karena itu mereka membuat penalaran. Oh, makhluk hidup itu muncul dari benda mati. Tapi apakah itu benar? Ternyata setelah zaman semodern ini tidak benar. Bagaimanapun daging itu sudah ada telur dari serangga. Baru bisa muncul ulat. Tapi kalau Bapak Ibu bisa mencegah agar telur itu tidak ada, ya ulat tidak akan pernah muncul. Ya, salah satunya misalkan di vakum. Ya, sekarang ada teknologi di vakum. Kalau benar daging mati itu bisa jadi benda hidup, ya tidak ada namanya ikan sarden ya. Betul ya? Ikan sarden itu unik Bapak Ibu. Selama dia di kaleng, dia nggak akan busuk. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu buka, enggak Bapak Ibu makan, 2 hari dia basi. Betul ya? Ya, 2 hari dia basi. Kenapa? Mungkin teknologinya adalah begitu dikalengkan, disterilkan. Jadi bakteri dan juga makhluk hidup yang di dalam nggak ada semua. Kalau Bapak Ibu buka, ya bakterinya bisa masuk. Bapak Ibu Saudara, itu sedikit contoh bahwa penalaran ini juga kadang-kadang bisa salah kaprah ya. Selanjutnya adalah pertimbangan, penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten. Ya, ini muncul di setiap generasi para pembabar-pembabar ajaran yang pinter, yang kompeten, tapi belum tentu juga ajarannya pasti benar ya. Jadi kita perlu untuk mempertimbangkan. Yang terakhir, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Bapak Ibu Saudara, semuanya totalnya 9.
Tetapi ketika penduduk Kalama, kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini tidak tercela, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut nanti membaca, tapi ini menjadi paragraf yang sangat penting ya. Bapak Ibu ingat 9 hal ini kalau tidak membawa manfaat dia ditinggalkan. Itu adalah nasihat dari Sang Buddha. Terus terang tidak semua orang gampang meninggalkan apa yang baru disebutkan ini. Ya, itu adalah proses dari belajar. Perlu setahap demi setahap. Sebelum saya lanjutkan, ini kisah nyata yang saya alami dulu sebelum menjadi biku. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menjadi biku, saya diminta oleh teman saya yang bahkan bukan Buddhis. Dia minta tolong ke saya, ada temannya yang hidupnya kasihan sekali. Lalu dia berharap mungkin saya bisa seperti memberi pandangan baru agar dia lebih gembira. Tapi setelah Bapak Ibu dengarkan kondisi temannya, Bapak Ibu akan sadar kalau kondisinya sulit sekali. Temannya ini sejak kecil sudah sakit-sakitan. Jadi waktu kecil pernah diserang kanker. Ya, saya lupa kanker apa, tapi berhasil disembuhkan. Ya, saya lupa kanker apa, tapi berhasil disembuhkan. Saat saya bertemu dia, umur dia sekitar 29 mungkin. Ya, umur 28, 29. Dia diserang kanker lagi. Jadi hidupnya itu penuh dengan babak-babak penyakit. Dan yang kali ini adalah kanker tulang. Iya. Nah, terus kalau tidak keliru itu adalah hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Seingat saya cukup free, boncengan dengan teman saya naik motor, pergi menemui orang ini. Rumahnya jauh sekali. Tempat saya di Medan Kota, rumah saya di Medan Kota. Rumah dia itu sudah hampir pelabuhan Belawan. Kalau di kota Medan itu dari jarak Medan ke pelabuhan Belawan itu hampir 2 jam, 1,5 jam. Rumahnya jauh. Kami berjuang, pergi. Terus karena rada pinggiran, rumahnya orang tanahnya luas-luas, betul ya? Semakin ke kota semakin sempit. Mau nyari rumahnya susah, ya, rumah besar-besar semua. Akhirnya ketemu Bapak Ibu Saudara, kami panggil, dia buka pintu. Wah, rumahnya agak seram juga, gelap, penuh dengan tanaman, luas, hampir tidak ada lampunya. Kami masuk. Lalu orang ini pucet, ya, kurus, ya, cukup menyeramkan. Lalu masuk ke rumah utamanya. Rumahnya juga agak gelap. Ya, jadi keadaan rumahnya saja sudah kurang membahagiakan sebenarnya. Ya, tidak tahu kenapa mereka mendesain rumah seperti itu. Bapak Ibu kalau rumahnya agak gelap diterangin ya, jangan terlalu hemat listrik. Zaman sekarang LED ini murah sekali kok. Bapak Ibu nanti pulang belajar itu, taruh di Google. Cara menghitung biaya lampu, begitu ya. Biar Bapak Ibu tahu zaman sekarang lampu LED itu benar-benar sudah tidak semahal yang dibayangkan. Kalau zaman dulu wattnya tinggi sekali. Lampu sekarang 8 watt sudah terang sekali, 9 watt terang. Hitung itu 9 watt penggunaan setahun. Cuma beberapa puluh ribu ya. Kecuali lampunya sebanyak wihara ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kami masuk, dia sambut memberi minuman ya. Duduk di sofa. Rumahnya gelap. Kita cerita. Terus dia bukan Buddhis. Ya, tradisi. Lalu cerita-cerita, dia cerita dari kecil sakit ini, setelah sakit ini sakit ini, setelah sakit ini sakit ini. Kalau tidak salah dulu kecil kanker paru-paru. Ya, itu adalah kanker yang sangat menyakitkan ya. Kalau saya tidak salah, pokoknya hidupnya penuh dengan sakit. Nah, pada saat itu dia tanya begini.
Saya datang berdua. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu jadi saya. Dia kurus, tinggi, lalu dia bilang begini. Saya terima kasih kamu sudah datang ke rumah saya. Tapi biar kamu tahu ya, saya ini setiap minggu, seminggu, 2 minggu sekali didatangi orang. Dari gereja, dari kelenteng, dari wihara. Ya, saya juga sudah bosen dengernya. Ya, tapi kamu mau ngomong apa silakan dah. Gitu. Belum ngomong. Waduh. Ini tantangan ini ya. Ya, ini ibarat saya di sini mau damaklas, Bapak Ibu ada 1-2 orang yang bilang, "Saya Bante sudah sering dengar damaklas. Bante mau ngomong apa? Ngomong dah." Waduh. Gimana ngajarnya ini ya? Terus saya bilang begini, "Ya, saya diajak sama teman saya satu lagi ya. Ya cuma cerita apa yang bisa memberi sedikit semangat," saya bilang begitu. Ya cerita, silakan. Mau cerita apa silahkan. Waduh, tantangan betul ya. Terus saya cerita mengenai perjuangan Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan. Tapi uniknya dia dengerin loh. Ini uniknya, dia dengerin gini. Dengan wajah yang seperti menantang begitu. Tapi bagi saya wajah seperti menantang ya sudah bagus, yang penting dengerin. Ya karena agama Buddha itu tidak takut ditantang. Silahkan menantang. Semakin Anda tanya, Anda akan semakin paham. Silahkan ragu gitu. Lalu saya cerita bagaimana Samana Gotama belajar meditasi. Ya. Dan saya pilih bagian-bagian yang ada hubungannya dengan dia. Yang akan bermanfaat dengan dia. Tiba-tiba Bapak Ibu, sampai setengah jalan, ini sudah cerita mungkin 1 jam. Dia tiba-tiba bilang begini, bentar. Kamu cerita sepanjang ini saya perlu percaya enggak? Sambil tangannya begini. Ini orang sakit belagu Bapak Ibu ya. Aduh, orang sakit tapi belagu. Tangannya dilipat. Kamu ngomong begini panjang saya harus percaya enggak? Tahu enggak saya jawab apa? Oh enggak, kamu enggak harus percaya. Enggak harus percaya. Oh silakan lanjut katanya. Kalau tadi kamu bilang saya harus percaya, kamu saya suruh pulang. Iya. Ngomongnya kasar sekali. Ya, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya orang Medan, dia dikasari saya kebal ya. Ya, itulah beruntungnya saya lahir di kota Medan. Kota yang bahasanya memang rada kasar. Jadi setelah saya pindah ke Jawa Tengah, saya jadi belajar. Ternyata pernah tinggal di tempat yang keras itu ada baiknya. Kita menjadi kuat, kita menjadi kebal. Kalau di kota Medan beli cabai aja bisa dimarahi. Iya Bapak Ibu beli cabai eceran toh, pilih 2 ons, 3 ons. Karena beli yang sedikit kan dimahalin. Kalau beli sekilo dengan 1 ons kan beda harga. Karena dimahalin supaya untung bagaimana? Pilih yang bagus-bagus, betul? Kalau belinya 2 kilo kan diambilin. Ambil yang bagus-bagus. Sebentar lagi Bapak Ibu kena marah sama yang jual cabai. Tahu enggak marahnya apa? Kau pilihlah itu semua, enggak usahlah aku jualan. Nah itu marahnya begitu. Nah, kalau Bapak Ibu dari Jawa Tengah shock ya. Terus enggak berani ke pasar lagi. Belanjanya ke supermarket aja. Tapi kalau orang Medan enggak apa-apa. Itu memang bahasa sehari-hari. Kau pilihlah itu semua, enggak usahlah aku jualan. Tahu jawabnya apa? Sabarlah Bu, masih banyak cabenya itu. Nggak ada yang terjadi. Itu bukan berantem. Memang bahasanya begitu. Ya, kernet bus itu naik bang, cepat. Bukan kau aja yang mau naik bus. Jawabnya apa? Santai gitu ya. Itu adalah bahasa sehari-hari. Jadi apa saya harus percaya? Oh enggak, kamu enggak harus percaya. Oh silakan lanjut. Kalau kamu tadi bilang saya harus percaya, kamu sudah tak suruh pulang. Enggak mau dengar lagi. Lanjut. Saya cerita benar-benar seksama sampai saya menjelaskan apa itu jhana, ya. Dan di dalam jhana itu, kenapa saya masuk penjelasan jhana? Karena pencapaian jhana itu sesungguhnya adalah yang paling membantu ketika orang sakit. Ya, ini jarang disadari orang. Dulu ada seorang biku namanya Bante Anuruddha di zaman Sang Buddha. Beliau sakit keras, tapi face wajah beliau seperti biasa aja.
Sampai muridnya bertanya, Bante sakit keras. Tapi kenapa Bante tidak terlihat sakit? Beliau menjawab, karena saya mempertahankan Satipatthana hadir setiap saatnya. Itu sinonim dengan saya mempertahankan konsentrasi jhana. Sinonim. Ya, saya mempertahankan Satipatthana hadir dalam diriku setiap saat. Jadi saya menjelaskan apa itu jhana sampai bagaimana apa yang disebut dengan nibbana. Saking panjangnya Bapak Ibu saya menjelaskan, saya khawatir ini orang sebenarnya masih mau dengar apa enggak. Jadi setelah saya jelaskan 2 jam lebih, saya tanya, sampai sini mau lanjut enggak? Saya takut kamu capek, kamu kan sakit. Oh ya lanjut, ini seru ini. Jawab dia begitu ya. Ini lanjut, seru ini seru. Saya jelaskan terus Bapak Ibu, saya tidak menyangka dia mau mendengar sampai 4 jam. Ya. Sampai dia benar-benar paham nibbana itu terbebas dari kotoran batin. Apa yang sesungguhnya membuat kita menderita. Dan dalam Buddhis ya, dia terlahir dari kecil sakit itu ya karena karma buruk lampau yang berbuah. Tapi kalau dalam ajaran Dhamma pada umumnya, ngajar karma itu kan di awal. Saya ngajar karma di terakhir. Kenapa? Saya takut diusir juga. Betul ya? Untuk memberitahu orang sakit itu kalau ini adalah karma kehidupan lampau Anda itu tidak gampang. Ya, biar dia paham dulu dan kalau dia setuju baru saya sampaikan. Tapi kalau saya lihat dia tidak begitu setuju dengan apa yang saya sampaikan, saya tidak cerita sampai yang bagian itu. Tapi saya cerita lengkap Bapak Ibu. 4 jam. Itu basic Buddhis lengkap. 4 jam. Bayangkan Dhamma kelas kita cuma 2 jam. Betul ya? Terus ada yang bilang, kami juga mau 4 jam Bante. Ya, boleh, air saya banyak ya. Yang penting ada air saya bisa lanjut. 6 jam juga sanggup. Bapak Ibu Saudara, sampai hampir jam 11 kami pulang. Teman saya juga senang sekali, padahal dia bukan Buddhis. Ya, dia bukan Buddhis. Dia jadi paham Buddhis seperti itu. Kami pulang perjalanan yang jauh. Ya, dan di sepanjang perjalanan kami terus terang senang ya bisa membantu orang yang hidupnya sesulit itu. Minggu kemudian dia meninggal Bapak Ibu. Seminggu kemudian dia meninggal. Ya, jadi dia mendapatkan basic Buddhis seminggu sebelum dia meninggal. Ya. Kalau dia punya karma baik yang cukup ya semoga kehidupan selanjutnya lebih baik, bisa belajar Dhamma. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya juga punya satu kebiasaan, saya tidak pernah memaksa orang belajar Dhamma. Kalau saya mengajar Dhamma kelas yang hadir cuma 2 orang aja, saya senang-senang aja. Karena saya tidak pernah punya target angka. Saya hanya mengajar pada mereka yang ingin belajar, betul ya? Ya, jadi kalau orang tidak ingin belajar, saya juga enggak melanjutkan. Kalau saya mengajar di satu wihara, baru 20 menit saja sudah tidak ada yang mau mendengar, saya tutup. Sabe, sata, bawantu. Kenapa ya? Mereka butuhnya cuma 20 menit. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Yang ada angka 1-nya ya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Klaten? Ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain atau selingkuh, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Baik. Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, bahkan Sang Buddha tidak bertanya kepada mereka dalam topik hukum karma. Maksudnya apa? Kan mereka bukan umat Buddha. Sang Buddha hanya bertanya kepada mereka, kalau seseorang serakah, kemudian membunuh, mencuri,
Itu membawa sejahtera atau membawa bahaya? Membawa bahaya. Kenapa? Bahkan di zaman sekarang kalau Anda membunuh, Anda akan dicari polisi. Ya, kadang ketika membunuh karena marah, tapi setelah itu kan hidupnya hancur. Berapa sering kita nonton berita, ada orang karena marah, bosnya dibunuh. Kemarin beberapa bulan yang lalu ada yang bosnya di semen, kalau saya tidak salah. Iya ya? Ya, saya jarang melihat berita. Tapi kalau ke stasiun, kalau ke airport kadang-kadang muncul atau keluar di headline-nya. Kalau dulu saya di Thailand itu adalah Line News. Di Thailand orang pakai Line. Di Indonesia pakai WhatsApp. Kalau WhatsApp tidak ada headline news. Jadi beberapa berita saya tahu, tapi jarang. Nah, bosnya di semen, meninggal. Ketika ditanya, kenapa kamu membunuh bos kamu? Dia jawab apa? Ya marah. Karena selama ini dia dihina. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah membunuh apakah itu mendatangkan kesejahteraan atau bahaya? Bahaya. Orang ini dipenjara, keluarganya dicela dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, bahkan Sang Buddha bertanya ini atas dasar logika dulu. Ya, tidak atas dasar ruang lingkup dhamma, karena ini bukan umat Buddha. Kita lanjutkan. Akhirnya halaman kedua ya. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante, para penduduk Kalama. Seseorang yang penuh kebencian dikendalikan oleh kebencian. Pikirannya dikuasai oleh kebencian, akan melakukan pembunuhan. Dan seterusnya, titik-titik ini mengulang yang sebelumnya ya. Pembunuhan, mengambil barang yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Yang nomor 2 ini ada yang menarik Bapak Ibu. Saya ingin membahas ini. Ada kalimat, dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Ya. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ini kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seseorang yang belum mencapai tingkat kesucian tinggi, belum mencapai arahat, belum mencapai anagami, kadang-kadang bisa membenci. Ya, apakah tarafnya tinggi ataupun tarafnya tidak terlalu tinggi. Yang sudah belajar dhamma lama saja ya kadang-kadang ya masih ada 1-2 orang yang dia benci. Ya, tidak mengherankan. Tapi itu menjadi PR kita. Kalau kita masih ada benci seseorang, itu PR kita untuk mengurangi kebencian sampai sirna. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini ada kalimat yang menurut saya penting. Dan ia menganjurkan orang lain melakukan hal serupa. Bahkan ketika seseorang menganjurkan orang lain untuk ikut membenci, itu adalah bahaya. Ya, karena di sini dijawab, apakah itu mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Kenapa? Bapak Ibu tahu, kalau saya datang ke satu provinsi, saya itu dijemput oleh umat yang seringnya saya tidak kenal. Ya. Apalagi kalau tahun yang lalu saya baru pulang. Kalau sekarang ya kalau itu provinsi yang sudah pernah saya datangi, kadang-kadang saya kenal. Tapi di beberapa tempat semua orang ingin menjemput biku, jadinya ganti-gantian. Ya, jadi seringnya yang jemput saya tidak kenal. Dan kalau di perjalanan, selama di perjalanan ini umat saya tidak begitu kenal, yang dia ceritakan semua topiknya kebencian, umat itu akan pelan-pelan tidak begitu saya dekati. Oh, saya tidak kenal dia. Selama di mobil 1 jam, Bante, itu ada pengurus wihara namanya A. Orangnya itu loh Bante, begini begitu, begini begitu, begini begitu. Bante, ada lagi begini. Sepanjang 1 jam, semua kebencian. Apakah ke teman wihara, keluarga wihara, atau ke organisasi A, organisasi B, organisasi C. Orang ini
tidak akan begitu saya dekati. Ya. Saya hanya mendekat persoalan damah. Ngerti maksudnya ya? Kalau saya mau perjalanan ke Solo ya saya tidak minta Bapak ini yang ngantar. Tapi saya tetap memberi dharma dengan setulus hati. Agar pelan-pelan sifat buruknya itu berubah. Artinya semua yang ada di pikirannya itu hanya kebencian. Padahal dia baru pertama kali ketemu saya. Kalau sudah 5 kali ya enggak apa-apa, lumayan akrab, betul ya? Kalau lumayan akrab kemudian curhat ya silahkan. Pertama kali ketemu. Ya. Jadi bahkan ketika kita hanya menganjurkan orang lain melakukan hal serupa, membawa dampak buruk bagi kita. Ya. Bapak atau ibu, ya kebanyakan bapak yang jemput saya. Bapak yang baru ketemu saya cerita kebencian. Ya akhirnya dia sendiri mendapat kerugian. Bapak ibu saudara, Bapak ibu ingat ini PR. Kalau Bapak ibu ada ketidaksukaan dengan seseorang, PR Bapak ibu sendiri. Jangan dibagi-bagi kebencian itu. Ya, jangan dibagi-bagi kebencian itu. PR kita untuk pelan-pelan mengurangi. Tapi kalau orang itu punya karakter buruk yang membahayakan ya boleh diceritakan ke teman. Ya, sejauh itu sesuai pertimbangan. Kamu hati-hati sama dia ya. Ya, sepertinya saya lihat dia ngambil barang tanpa izin. Ya, saya tidak tuduh. Saya cuma ngajak kamu hati-hati. Itu pun ya ke teman kita yang dekat aja. Ya, ya berhati-hatilah dalam menggunakan ucapan. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara, nomor 3. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika moha, delusi muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh delusi, dikendalikan oleh delusi, pikirannya dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar Bante. Ya, delusi moha ini termasuk di dalamnya kesombongan, ingin dihargai, ego, ketidaktahuan, ya, kesalahpahaman terhadap pandangan dan sebagainya. Ketidakpahaman dharma itu juga masuk ke dalam moha. Contohnya, saya pernah cerita di wihara yang lain, ya, tidak saya cerita lengkap lagi di sini. Ada seorang anak umur 11 tahun yang ikut ajaran Lucifer, ajaran setan. Ya, ini saya baca di Intisari ketika saya masih SMP. Kalau Bapak Ibu cari di Google ya bisa ketemu cerita-cerita yang serupa. Ya, waktu saya SMP ada saya pikir banyak yang tahu ya majalah Intisari. Sekarang sepertinya tidak terbit lagi, ya. Ada anak kecil umur 11 tahun, dia ikut ajaran setan, ajaran Lucifer. Lalu dia berpikir ingin mempersembahkan bakti tertinggi, yaitu memberikan nyawa. Kalau anak-anak di Amerika kadang-kadang mereka bunuhnya itu anak rusa. Ya, anak rusa mereka bunuh, tidak tahu bunuhnya seperti apa. Setelah itu biasanya anak rusa itu nanti ditemukan sudah dikuliti. Ya, tidak tahu apakah disiksa atau bagaimana. Terus nanti mayat rusa itu dibuat lingkaran lambang setan. Ya, seperti kalau Bapak Ibu nonton serial-serial penyihir Inggris gitu ya, digambar-gambari begitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Anak ini ingin memberikan persembahan yang paling tinggi. Dia bunuh ibunya sendiri pas tidur siang. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Pertanyaan saya, apakah setelah ini hidup anak ini akan hancur? Akan hancur. Dia tetap akan masuk penjara anak-anak. Dan setelah dia direhabilitasi, dia akan diberitahu kalau itu adalah ajaran setan. Betul ya? Dan setelah dia sadar itu adalah ajaran setan, apa yang akan terjadi? Dia akan menyesal seumur hidup. Karena dia bunuh ibunya sendiri. Itu karena apa? Karena ketidaktahuan. Jadi delusi ini, membahas delusi ini luas sekali, ya, ketidaktahuan, kebodohan, ego, kesombongan dan yang lainnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Bagaimana menurut kalian
para penduduk Kalama. Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dicela oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikian kami menganggapnya. Bapak Ibu Saudara, sampai titik ini menarik sekali. Sampai titik ini, Sang Buddha, sampai titik ini umat orang Kalama sudah setuju bersama. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin adalah bahaya. Betul? Dosa, loba, moha adalah bahaya. Coba Bapak Ibu lihat betapa piawai dan bijaksananya Sang Buddha. Sang Buddha bahkan tidak memaksakan doktrin apapun sejak awal. Betul ya? Beliau ini semuanya bertanya. Dan yang menjawab orang Kalama. Jadi benar-benar beliau mengajak para suku Kalama ini untuk berlogika. Dalam artian karena Anda bingung, ini caranya berlogika seperti ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Boleh saya lanjut ya? Takut juga saya ya. Seperti teman yang kanker itu. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan dan seterusnya. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini adalah tercela. Hal-hal ini dicela oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktekkan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Maka kalian harus meninggalkannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan, marilah para penduduk Kalama. Jangan hanya menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan. Pembabar yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Sang Buddha itu tidak melarang ke-10 hal ini, ya. Tetapi yang Sang Buddha anjurkan adalah jangan langsung percaya begitu saja. Tapi kita harus gunakan kemampuan berpikir kita dengan standar-standar sesuai dengan apakah ini membawa pada dosa, membawa pada loba, atau membawa pada moha. Kalau membawa pada antara dosa, loba, moha, tinggalkan. Ya, karena kenyataannya kita sendiri juga belajar dari kumpulan teks. Ini yang kita gunakan ini kumpulan teks Anguttara Nikaya, betul ya? Kita juga belajar dari para guru. Kita juga belajar dari pembabar yang kompeten. Ya, kita juga memiliki tradisi yang diturunkan dan sebagainya. Boleh belajar dari hal-hal ini, yang tidak boleh adalah percaya membuta. Yang tidak boleh adalah percaya membuta. Gunakan kebijaksanaan Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Ini sama seperti yang di atas, tapi ini hanya kebalikannya, ya. Jadi zaman Sang Buddha, mereka kalau belajar selalu seperti ini. Dimulai dari yang negasi dulu. Yang negasi itu yang tidak. Ya. Yang negasi itu ya kalau gampangnya yang negatif. Coba kita yang lihat yang di atas.
Sang Buddha memberi contoh yang negatif dulu. Orang yang dengan kebencian, dengan keserakahan, dengan kebodohan batin. Betul ya? Baru kemudian yang tidak benci, yang tidak serakah, dan yang tidak bodoh. Tapi logikanya lebih kurang sama dengan yang di atas. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama, ketika ketidakserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa keserakahan, tidak dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya tidak dikuasai oleh keserakahan, tidak akan melakukan pembunuhan, tidak akan mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan tidak mengucapkan kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Selanjutnya nomor 2. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakbencian muncul? Bapak Ibu Saudara, apa itu ketidakbencian? Cinta kasih, betul ya? Ketidakbencian itu adalah metta. Tapi ini adalah gaya mengajar zaman India kuno. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajar sutta seperti ini, kalau Bapak Ibu belajar sendiri mungkin sulit ya, tapi kalau ikut kelas Dhamma seperti ini, saya berusaha membuat menjadi cukup menarik dan lengkap. Tetapi kalau Bapak Ibu paham, membaca sutta ini membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena ini adalah sastra 2600 tahun yang lalu. Jadi saya juga ingin menyadarkan Bapak Ibu sedang membaca artefak. Jadi kita juga mendapatkan informasi, oh sastra zaman dulu itu seperti ini. Dan itu adalah keindahan tersendiri. Apalagi Bapak Ibu yang senang dengan dunia sastra. Bapak Ibu sedang menikmati sastra India kuno yang sudah dibahasa Indonesiakan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi mereka senang menggunakan kata negasi ya, metta diubah menjadi ketidakbencian. Ketika ketidakbencian muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tanpa kebencian, tanpa dikendalikan oleh kebencian, pikirannya tidak dikuasai oleh kebencian, tidak akan melakukan pembunuhan dan seterusnya. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Yang ketiga, bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika ketidakdelusian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi kesejahteraan baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang tidak terdelusi, tidak dikendalikan oleh delusi, pikirannya tidak dikuasai oleh delusi, tidak akan melakukan pembunuhan, pencurian, perselingkuhan, kebohongan. Dan ia juga tidak akan menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama? Apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Bermanfaat, Bante. Tercela atau tidak tercela? Tidak tercela, Bante. Dicela atau dipuji oleh para bijaksana? Dipuji oleh para bijaksana, Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Bapak Ibu Saudara, lihatlah sebetapa demokratisnya Sang Buddha ya. Betapa demokratisnya Sang Buddha. Beliau bahkan memberi pertanyaan, atau bagaimanakah kalian menganggapnya? Artinya beliau bahkan siap diprotes kalau ada yang mau protes. Ya, kita lanjutkan. Jika diterima dan dijalankan, maka hal-hal ini akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.
Demikian kami menganggapnya. Bapak Ibu Saudara, para penduduk Kalama setuju atas apa yang ditawarkan oleh Sang Buddha. Daripada bingung dengan begitu banyak agama atau ajaran yang mereka terima, orang Kalama ini lebih baik ya, setiap ajaran yang Anda terima, Anda saring menggunakan apakah ajaran ini bercita rasa meta atau tidak. Ya. Apakah ajaran ini membawa pada kebijaksanaan atau tidak? Apakah ajaran ini membawa pada kedermawanan dan ketidakmelekatan atau tidak? Begitu ya. Kalau sebuah ajaran yang kita terima penuh dengan cinta kasih, mengajak kita agar hidup menjadi lebih ringan. Kenapa saya bilang hidup lebih ringan? Hidup yang berat itu karena melekat. Hidup yang berat itu karena melekat. Nanti Bapak Ibu pulang, kalau Bapak Ibu ada yang hadir di sini merasa hidup kok beratnya minta ampun, Anda pulang, Anda renungkan dua hal. Apa sih yang selama ini saya inginkan? Karena yang membuat Bapak Ibu menderita adalah keinginan Bapak Ibu. Ini rumus dhamma, tanha adalah sebab dukkha. Begitu ya? Yang kedua, apa sih yang saya lekati selama ini? Kalau Bapak Ibu renung dan ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu sadari dan bisa Bapak Ibu kurangi kemelekatan itu, maka stres itu akan langsung berkurang. Kalau ada yang stres yang hadir di kelas ini, apakah hadir ataupun online, kadang-kadang Bapak Ibu harus berpikir seperti ini. Silahkan dilihat, enggak apa-apa. Ya, kalau kelas saya ada gangguan, saya tidak pernah mempersoalkan. Saya minum saja. Ya, untuk kita break juga. Silakan dicek ya. Cuma saya takutnya pas nelpon ternyata yang nelpon itu bilang saya itu yang stres gitu. Dia nonton online ya. Kasih tahu bantenya yang stres saya gitu. Ini air cetak sendiri. Ya, semoga pikiran Anda sejernih air. Semoga kita terus berjuang mengikis kekotoran batin. Nah, bagus sekali. Bapak Ibu tahu, tidak terasa sudah hampir 1,5 jam loh. Iya. Betul ya? Nah, coba buka lembaran satu lagi. Sedikit lagi habis ya. Kenapa? 3 SKS. Wah, airnya enak juga ya. Saya punya lidah yang sangat sensitif. Jadi setiap air itu punya rasa di lidah saya. Beneran? Ya, saya adalah orang yang lidahnya sangat sensitif. Nah, ini airnya enak ya. Nanti tulis di sini. Airnya enak. Biku Abijato. Wah, laris nanti. Jadi laris ini. Nanti ada yang nonton online, lihat aja datang ke Klaten minta itu air wihara Bodhi Wangsa gitu ya. Nah. Ini siapa yang cetak ini? Tapi airnya enaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan. Demikianlah para penduduk Kalama. Ketika kami berkata, marilah para penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan dan seterusnya, tetapi ketika kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini adalah tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dijalankan dan dipraktikkan akan mengarah menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka kalian harus hidup sesuai dengannya. Adalah karena alasan ini, maka hal ini dikatakan. Ada cerita sedih tiba-tiba teringat saya. Ya, singkat saja. Sebenarnya apa yang disampaikan Sang Buddha di paragraf ini adalah nasihat 2600 tahun yang lalu. Bapak Ibu tahu 2600 tahun yang lalu orang itu seberapa kuno cara berpikirnya.
Yang pada zaman itu bahkan beberapa orang mungkin rela anaknya itu dikurbankan ke gunung berapi agar misalkan usahanya laris. Karena di zaman itu para raja melakukannya. Ya, di zaman itu ada namanya pengorbanan manusia untuk upacara besar. Manusia hidup-hidup dibunuh, dipersembahkan untuk makhluk yang dipuja. Nah, itu yang paling ekstrim, ya. Tapi kalau pengorbanan hewan, ya itu wajar sekali dilakukan di zaman Sang Buddha. Oleh karena itu, satu paragraf ini Bapak Ibu mungkin kalau membaca, karena Bapak Ibu orang yang sudah modern, terkesan ya benar, kalau bermanfaat ya dilakukan gitu. Tetapi Bapak Ibu, Sang Buddha mengajar ini 2600 tahun yang lalu. Bapak Ibu bisa bayangkan orang masih sekuno apa. Ya, baju atas saja belum ada mungkin. Saya beri contoh. Ada seorang ayah, ini kisah nyata ya, yang sangat tidak bijaksana. Dulu ayah ini senang ke orang pinter. Satu ketika orang pinter ini bilang begini, anakmu yang paling besar itu tidak ada gunanya. Laki-laki anaknya. Itu kalau besar itu durhaka. Orang pinternya ngomong begitu. Tapi ceritanya orang pinter ini bisa mengundang dewa masuk ke tubuhnya. Ya. Saking percayanya, sejak detik itu dia benci anaknya sendiri. Anak laki-laki sulung. Itu kan kebanggaan keluarga, betul ya? Punya anak laki-laki nomor 1 itu kebanggaan keluarga. Walaupun ditanya ke ayah ibu, ma apa anaknya yang mana yang paling disayang. Nah, biasa kalau adik atau anaknya kalau ada 5 ya pasti ada yang nanya. Orang tua jawab apa? Semua sama. Hati belum tentu ya. Ya tidak ya, orang tua harus sayang semuanya ya. Ya saya kan enggak tahu rasanya, saya enggak punya anak ya. Bapak Ibu Saudara, begitu dia pulang dia benci anaknya sendiri. Makin lama makin benci. Makin lama makin benci. Ini anak enggak ada salahnya. Sedikit salah pun enggak ada. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu ketika anaknya jatuh dari sepeda, tangannya patah. Anaknya pulang tidak ditolong sama sekali. Anaknya cuma nangis di kamar sedemikian rupa. Bapaknya enggak mau tahu. Biar aja. Anak durhaka. Dan sampai hari ini tangannya bengkok. Ya, saya mohon maaf kalau orangnya mendengar ceramah saya mohon maaf. Tidak saya sebut nama, tidak saya sebut tempat. Ya, ini hanya meminjam apa yang pernah saya dengar demi orang banyak. Lalu sekarang anak ini sudah besar, sudah punya toko, lumayan sukses. Bagaimana bisa sayang ayahnya, betul? Bagaimana bisa sayang ayahnya? Tapi dia tetap nafkahi ayahnya sampai hari ini. Untuk membuktikan bahwa itu salah. Tetapi dia tidak bisa sesayang itu lagi ke ayahnya. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan ramalan itu menjadi benar? Ramalan itu sendiri yang membuat ramalan itu menjadi benar. Kalau ayahnya pernah membaca kalimat ini, paragraf ini. Kalau sesuatu membawa pada kebencian, tidak bermanfaat, tinggalkan. Betul ya? Kalau peramal itu bijaksana, dia benar-benar bisa melihat masa depan, dia pun tidak pantas mengatakan itu. Biarkan saja terjadi secara alamiah, betul? Dia tidak pantas melakukan hal itu. Atau dia minta anaknya datang ke tempat dia. Lalu dia bilang ke anaknya yang masih kecil ini, kamu besar, kalau tidak sayang orang tua, kamu melakukan apa aja gagal. Nah kan boleh tau ngomong begitu? Iya, dibalik.
Kamu kalau nggak sayang orang tua, kamu ngelakuin apa aja gagal. Ingat ya, ingat pesan saya. Kalau bapaknya percaya, anaknya juga ikut percaya, betul ya? Ya itu akan jadi memori untuk anaknya. Saya tidak boleh jadi anak durhaka. Kalau saya tidak sayang orang tua, saya akan gagal. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara, paragraf ini sedemikian pentingnya. Oleh karena itu saya tekankan. Kalau Bapak Ibu ingat, ada hal-hal yang membawa pada kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin, tinggalkan. Kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan, hampa dari niat buruk, tidak bingung, memahami dengan jernih, penuh perhatian, berdiam dengan meliputi satu arah dengan pikiran yang penuh dengan cinta kasih, dengan pikiran yang penuh dengan belas kasihan, karuna, dengan pikiran yang penuh dengan kegembiraan altruistik, mudita, senang atas kebahagiaan orang lain, dengan pikiran yang dipenuhi dengan keseimbangan, UPK. Demikian pula dengan arah kedua, ketiga, dan keempat. Demikian pula ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke segala penjuru, dan kepada semua makhluk seperti kepada diri sendiri. Ia berdiam dengan meliputi seluruh dunia dengan pikiran yang dipenuhi dengan UPK, ketenang seimbangan, luas, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Sang Buddha memberitahu kualitas dari para pertapa yang baik, ya, tanpa mengatakan bahwa saya baik. Beliau dari tadi belum ada jualan kecap saya nomor 1. Betul ya? Lihat ini, beliau tidak jualan kecap saya nomor 1. Dengarkanlah penduduk Kalama, hanya melalui diriku Anda ada. Ya, misalkan seperti itu. Atau saya yang terbaik di antara semuanya. Yang lain itu palsu. Tidak ada, tidak ada. Beliau sekarang memberi penjelasan. Pertapa yang baik itu yang hampa dari kerinduan. Apa maksudnya hampa dari kerinduan? Tidak melekat pada apapun. Ya, tidak melekat tapi bukan berarti cuek. Karena kenapa? Karena ada cinta kasih. Kadang-kadang ada umat yang sering bertanya ke saya, Bante sudah jadi biku boleh ketemu orang tua enggak? Aduh, pertanyaan seperti apa itu? Emang saya anak durhaka? Betul ya? Saya sebagai biku belajar tidak melekat pada keluarga. Belajar untuk tidak merindukan hal apapun yang bersifat duniawi. Tapi masa saya melupakan orang tua saya? Betul ya? Nanti mama saya telepon. Maaf, saya hampa dari kerinduan. Tutup lagi. Wah, durhaka saya ya. Kalau saya ditelepon orang tua pasti saya angkat sebagai anaknya. Betul ya? Ya, dan saya dengarkan sebagai anaknya. Dan kadang saya tidak memberikan nasihat apapun. Karena orang tua saya kadang-kadang membutuhkan saya sebagai anak, bukan sebagai biku. Artinya apa? Kalau orang tua curhat ya saya dengar aja. Betul ya? Dengar, saya lihat kebutuhan mereka. Kalau mereka bertanya, saya harus bagaimana? Baru saya memberi nasihat. Kalau mereka tidak bertanya, saya rasa penting ya saya kasih cerita-cerita yang penuh kebijaksanaan sedikit-sedikit aja. Tetap berlaku seperti anak. Ya. Maaf Pak, saya hampa dari kerinduan. Tutup. Ya. Bante boleh nggak pulang ke rumah? Boleh. Sang Buddha bahkan mengizinkan di dalam Winaya, seorang biku itu kalau mau tinggal di rumah orang tua maksimal 3 hari. Boleh, bukan tidak boleh. Hanya karena wihara sudah banyak disarankan tinggal di wihara. Ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian para penduduk Kalama, siswa mulia itu yang hampa dari kerinduan. Ini tadi sudah kita baca ya. Baik, kita sekarang selanjutnya. Ini Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir. Ini juga sangat bermanfaat ya. Ini bagian terakhir.
Unik sekali pelajaran ini. Ya. Jadi Bapak Ibu pulang dari Dhamma Class hari ini membawa 4 jaminan ya. Bapak Ibu memenangkan 4 jaminan. Kita bahas. Setelah saya minum sedikit ya. Cerita air ya. Ada air namanya RO, reverse osmosis. Semua mineralnya habis. Nah kalau saya minum air RO, rasanya seperti ini. Jadi lidah saya itu ada rasanya, walaupun minumnya air. Tapi kalau air mineral rasanya sedikit bulat di lidah saya. Saya nggak bisa menjelaskan. Ya, tapi kalau RO, ya seperti ini. Hampa dari kerinduan ya. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, siswa mulia ini, para penduduk Kalama yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika ada dunia lain, kan dunia lain ada atau tidak ada Bapak Ibu belum lihat toh? Harus mati dulu toh? Baru tahu kehidupan selanjutnya. Harus meninggal dulu. Saya bilang harus mati dulu jadi serem ya. Harus meninggal dulu. Jadi Sang Buddha memberikan logika yang tinggi. Karena orang-orang Kalama ini sedang bingung. Beliau bertanya. Beliau memberikan statement dengan penuh logika. Jika ada kelahiran kembali. Begitu ya? Jika ada dunia lain, dan jika ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, maka adalah mungkin bahwa dengan hancurnya jasmani setelah kematian, aku akan muncul di alam tujuan yang baik, di alam surga. Artinya apa? Kalau seseorang mengikuti ajaran yang tadi jauh dari dosa loba moha, dekatnya dengan adosa aloba amoha, maka kalau ternyata ada kelahiran kembali, kalau ternyata hukum Kamawipaka itu benar, maka dia akan lahir di alam surga. Jaminan yang pertama. Jaminan yang kedua, kita lanjutkan. Ini penuh dengan logika. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Kalama itu pinter. Ya, orang Kalama itu pinter. Jadi saya juga kalau menjelaskan suta ini pilih-pilih. Berarti orang Klaten juga pinter gitu ya. Di mata saya. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Jaminan kedua yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Jika tidak ada dunia lain, dan jika tidak ada buah dan akibat dari perbuatan baik dan buruk, tetap saja di sini dalam kehidupan ini aku hidup dalam kebahagiaan, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk, bebas dari kesulitan. Bapak Ibu Saudara, bahkan beliau menantang ya, beliau tidak menantang ya, ini bahasa saya saja. Beliau seperti mengajak berpikir, kalau bahkan tidak ada reinkarnasi, rebirth, kelahiran kembali tidak ada. Bahkan kalau Kamawipaka tidak ada. Orang yang memilih hidup baik itu bebas dari kesulitan, betul? Kalau Bapak Ibu di rumahnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, rumah itu seperti jadi neraka. Bapak Ibu Saudara, ini karena online banyak yang menonton. Kalau ada di antara yang hadir baik di sini ataupun online merasa hidupnya, rumahnya itu tidak nyaman, belajarlah dari mengubah diri sendiri. Kalau menunggu mertua harus berubah dulu, adiknya harus berubah dulu, anaknya harus berubah dulu, istri atau suaminya harus berubah dulu, belum tentu. Anda berubah dulu. Ikuti dharma, step by step. Setelah Anda berubah, anak-anak ikut berubah. Ya, kalau ayah ibu berubah, anak-anak ikut berubah. Anda tidak akan sadar itu. Perubahan kecil hari demi hari, hari demi hari. Ikuti saja anjuran Sang Buddha. Contohnya apa? Yang berharga itu musawada. Tidak berkata kasar, tidak mengadu domba,
berusaha tidak berbohong, tidak gosip yang buruk. Bapak Ibu bisa bawa pulang ini di rumah aja sudah, waduh luar biasa. Ya, tidak berkata kasar. Setiap mau kata kasar rem. Sudahlah. Diucapkan nanti musawadah. Setiap mau kata kasar rem. Setiap mau mengadu domba rem. Ya, kalau itu tidak benar rem. Sepertinya kehidupan keseharian itu kadang-kadang mau tidak mau seseorang itu perlu berbohong. Kadang-kadang dipaksa bos kalau bekerja. Kasih tahu aja barangnya kosong, barangnya ada di gudang. Ya bos enggak mau jual gimana? Pak, kata bos barangnya kosong. Tapi kemarin ada. Jadi kamu enggak nampak di gudang? Ada sih di gudang. Kata bos kosong. Oh gitu, ya enggak apa-apa. Besok dipecat, betul ya? Kadangkala mau enggak mau disuruh bohong mau bagaimana lagi. Ini barang besok naik harga. Minggu depan naik harga 20%. Bos mana mau jual, simpan semua di gudang, betul ya? Nah, itu air masih ada enggak? Sepertinya sudah habis Pak. Sepertinya sudah habis, sudah mencurigakan, betul ya? Cek dulu di gudang, coba lihat. Ada Pak. Lah kenapa enggak boleh? Kata bos enggak boleh jual. Matilah sudah ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berjuanglah sebaik mungkin. Sebagai umat berumah tangga, jangan berbohong. Ya, berjuanglah sebaik mungkin. Kalau yang dipaksa, nah itu Bapak Ibu hadapi sendiri ya. Ya terus terang ketika saya menjadi umat, saya bekerja juga dipaksa bohong ya bagaimana? Ya sudahlah ikuti aja ya. Daripada besok enggak makan. Artinya apa? Saya tidak sekaku itu dalam mengajar. Tapi saya mengajak Bapak Ibu hidup harus jadi lebih baik dari hari ke hari, hari ke hari. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jaminan ketiga. Jaminan ketiga yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan menimpa si pelaku kejahatan, maka karena aku tidak bermaksud jahat terhadap siapapun, bagaimana mungkin penderitaan menimpaku karena aku tidak melakukan perbuatan jahat. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ternyata hukum kamawipaka itu benar adanya, orang yang senang membunuh akan terlahir sakit-sakitan, akan terlahir pendek umur. Orang yang senang mencuri akan terlahir serba kekurangan. Kalau ternyata itu benar adanya, kita terbebaskan, betul? Itu adalah jaminan ketiga. Jaminan keempat ini yang paling membingungkan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau Bapak Ibu baca sendiri tidak akan paham 100%. Mungkin paham 50% saja. Saya bacakan. Jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Seandainya ternyata hukum kamawipaka itu tidak betul. Seandainya ya, saya pun akan dimurnikan dari dua hal. Aneh ya? Apa yang dua hal itu? Yang pertama, dimurnikan dari sisi masyarakat. Kalau Bapak Ibu selama ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak berbohong, tidak menipu dan sebagainya, Bapak Ibu punya nama yang harum. Betul ya? Di masyarakat tidak dicela, di keluarga tidak dijauhi. Bapak Ibu punya reputasi yang baik. Bapak Ibu jangan salah, reputasi itu adalah aset. Reputasi itu adalah aset. Kalau Bapak Ibu ini selama ini punya reputasi yang baik, satu ketika Bapak Ibu mengalami kejatuhan, meminta bantuan ke siapapun orang akan bantu. Bawa aja dulu barangnya sudah, 6 bulan baru bayar enggak apa-apa, sampai dibegitukan. Yang penting toko kamu jalan lagi. Ya, karena misalkan gudang kebakaran atau kita kecurian ya. Kadang-kadang distributor seperti itu. Pakai aja dulu barangnya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita terbantu? Reputasi. Jadi Bapak Ibu Saudara, manfaat masyarakat ya. Manfaat dari sisi masyarakat kita jadi dihargai, dihormati di keluarga dan lainnya.
Apa yang dimaksud dimurnikan dalam kedua hal yang kedua? Batin menjadi bersih. Ya. Batin menjadi bersih. Apa maksudnya? Orang yang banyak melakukan kejahatan, Bapak Ibu berpikir hidupnya tidak gusar. Hidupnya gusar Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang yang membunuh karena marah pun, setelah itu dia bisa bertahun-tahun dihantui oleh ketakutan. Dia membunuh pada saat marah. Ketika marahnya sudah habis kan tetap merasa bersalah, merasa takut dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, semakin banyak seseorang melakukan kejahatan, batinnya semakin gusar. Ya. Saya pernah ketemu beberapa contoh, tapi tidak saya sampaikan. Ya, karena ini di-share secara online. Saya benar-benar beberapa kali ketemu orang yang ketika muda berbuat banyak kejahatan. Curhat ke saya. Dan ternyata mereka sangat ketakutan menjalani hidup. Begitu ya? Ya Bapak Ibu Saudara, kalaupun hukum Kamawipaka itu tidak ada, seandainya tidak ada pun, menjauhi kejahatan itu kita dimurnikan dari dua hal. Baik di masyarakat, batin menjadi indah. Bapak Ibu tahu, 10 menit terakhir ya. Apa hadiah, salah satu hadiah terbesar dari hidup secara dharma yang baik? Salah satu hadiah terbesar adalah Bapak Ibu tidak akan takut menghadapi kematian. Kapanpun mati ya mati. Ngerti maksudnya ya? Tidak berbuat jahat, hidup sudah baik, keluarga dijaga dengan baik, anak-anak dibesarkan dengan cinta kasih, kita bekerja sepenuh hati. Ya, tidak ada pelanggaran sila yang berat, yang tidak pernah membunuh orang, nggak pernah merampok, nggak pernah mengganggu kehidupan keluarga orang. Setelah berumur, tugas selesai, dekat dengan kematian, ya sudah, mati ya mati. Ya, orang yang hidup secara dharma tidak khawatir akan kematian. Kalau takut pun ya 10% aja. Takutnya takut sesak napas. Ya, bukan khawatir takut akan lahir di mana. Takutnya mungkin karena mati itu kelihatannya menyakitkan. Begitu ya? Ya Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Siswa mulia ini, para penduduk Kalama, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Demikianlah Sang Bagawa, demikianlah yang sempurna. Siswa mulia ini yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan dalam kehidupan ini. Jaminan pertama yang ia menangkan sampai jaminan keempat yang ia menangkan adalah sebagai berikut. Seandainya kejahatan tidak menimpa si pelaku kejahatan, maka di sini aku akan melihat diriku dimurnikan dalam kedua hal. Siswa mulia ini Bante, yang pikirannya tanpa permusuhan seperti ini, tanpa niat buruk, tidak kotor dan murni, telah memenangkan 4 jaminan ini dalam kehidupan ini. Bagus sekali Bante, ini kalimat terakhir sangat mengharukan Bapak Ibu Saudara. Para penduduk Kalama yang kebingungan akhirnya memilih untuk menjadi murid Sang Buddha. Kami berlindung kepada Sang Bagawa, kepada Dhamma dan kepada Sangga. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Sudilah Sang Bagawa menganggap kami sebagai umat-umat awam yang telah menerima perlindungan sejak hari ini hingga akhir hidup kami. Bapak Ibu Saudara, tidak setiap sutta berakhir seperti ini. Orang Kalama begitu cerdas. Sang Buddha memberikan pelajaran yang sangat baik penuh dengan logika. Dan mereka sangat-sangat terkagum-kagum dan tergugah. Mereka bahkan memutuskan menjadi murid Sang Buddha. Ada sutta lain, ya. Setelah sutanya lebih panjang dari ini, mungkin 6 halaman. Sang Buddha mengajar kepada seorang Brahmana. Setelah Sang Buddha menjelaskan panjang sekali. Tapi yang terakhir ini tidak seperti ini.
saya berlindung kepada Sang Bagawa Dharma dan kepada Sangha. Enggak. Tahu Bapak Ibu berakhir dengan apa? Ya baik Samana Gautama, baik Samana Gautama. Masih banyak hal yang perlu saya kerjakan. Saya pamit dulu gitu ya. Iya. Jadi tidak semua orang tergugah begitu. Ada yang sudah dijelaskan 6 halaman ya, lebih panjang dari ini. Ya baik saya banyak kerjaan, saya pamit dulu begitu. Begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Padahal Brahmana itu yang datang nanya-nanya Sang Buddha. Memang ini ya, orang-orang itu ya beda orang, beda karakter. Ya Bapak Ibu Saudara, ini salah satu sutta yang sangat indah. Hari ini kita baca bersama-sama, luar biasa Bapak Ibu, semangat dari awal sampai akhir ya. Terus terang tidak setiap tempat saya berani ngangkat sutta seperti ini. Ya, di beberapa tempat tidak berhasil. Kalau tidak berhasil apa yang terjadi? Baru ngajar 20 menit semua sudah pada mau tidur. Saya stres juga karena ini harus dihabiskan ya. Terpaksa tak panggil-panggil. Gimana manggilnya? Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Waduh, jawabnya sudah sayup ya. Tapi hari ini tidak saya panggil satu kali pun Bapak Ibu, luar biasa ya.